Perkenalkan, nama saya Tri Arya Saputra Haryanto, mahasiswa Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Baiklah, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pembimbing Enci Jumliati Lambayang, SPD MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang hidup sehat dan aman dari virus corona atau COVID-19. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiration Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal. Sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019, bagaimana cara penularan COVID-19? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya, dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau nafas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Perilaku hidup bersih dan sehat cegah COVID-19 atau virus corona telah menyebar berbagai belahan dunia, bukan hanya negara, provinsi atau kabupaten, tetapi sampai pelosok desa. Sekalipun virus ini telah menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan, tingginya mobilitas penduduk antar daerah merupakan salah satu mata rantai penularan yang sulit diputus. Jika menyimak data yang ada, negara paling terdampak dengan kasus tertinggi di dunia diantaranya adalah USA, Rusia, Brasil. Sedangkan negara yang dinilai paling berhasil adalah Vietnam, dengan kasus yang hanya ratusan dengan zero kematian atau tidak ada kematian. Di daerah istimewa Yogyakarta saat ini jumlah kasus positif telah mencapai 226 per tanggal 27 Mei 2020. Laju penularan ini sebelumnya menunjukkan keberhasilan himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk tetap hidup bersih di rumah, baik dalam beraktivitas maupun dalam beribadah. Munculnya beberapa klaster baru penularan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Kebijakan pemerintah seringkali berubah, turut menambah peluang pada masyarakat untuk tetap beraktivitas di luar rumah. Sebagaimana biasanya, hal ini ditandai dengan jalan pun tetap ramai seperti tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan karena corona. Jika kesadaran masyarakat belum juga membaik, maka penularan atau grafik penderita COVID-19 ini akan sangat lama dicapai. Jika memprediksi kasus yang ada di Indonesia, maka tradisi mudik pada hari Lebaran menjadi puncak penyebaran yang akan sulit dibendung. Pembatasan berskala besar di beberapa daerah jika tidak dibarengi
dengan penegakan hukum yang kuat, maka hasilnya tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, aturan larangan mudik perlu disosialisasikan dan diterapkan kembali. Bagi warga yang baru pulang bepergian dari daerah area terjangkit PPTAE atau pelaku perjalanan dari area terjangkit, wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Saat hari ke-14, sebaiknya dilakukan screening melalui pemeriksaan rapid test atau rapid diagnosis, tes RDT. Perilaku sehat cegah corona sampai saat ini, vaksin untuk mencegah dan obat khusus untuk mengobati. Virus corona ini belum ditemukan, maka satu-satunya cara yang paling efektif adalah dengan cara mencegah, dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: 1. Makan makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan bergizi, khususnya sumber vitamin C dan vitamin E, dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Mengonsumsi sumber zat gizi langsung dari makanan akan lebih baik dibandingkan didapat dari suplemen tambahan. Akan tetapi, dalam kondisi tubuh yang memerlukan tambahan, bisa juga dengan mengonsumsi suplemen, vitamin, dan mineral. 2. Olahraga teratur. Olahraga teratur dapat menangkal masuknya virus pada tubuh. Olahraga tidak harus di luar rumah. Dalam kondisi pandemik, olahraga bisa juga dilakukan di rumah. Yang ketiga, sering cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir menjadi faktor yang sangat penting untuk membunuh virus yang menempel di tangan. Mencuci tangan selama kurang lebih 20 detik perlu dibudayakan agar kita tidak tertular dan tidak menulari. Mencuci tangan dengan hand sanitizer menjadi alternatif kedua jika tidak tersedia tempat cuci tangan dengan sabun. Kandungan alkohol dalam hand sanitizer menurut WHO minimal 60%. Sangat dianjurkan jika setiap kali kita keluar rumah selalu membawa hand sanitizer pada tas atau saku. 4. Hindari menyentuh wajah. Hindari kebiasaan menyentuh wajah area segitiga wajah, yaitu mata dan mulut, karena melalui pintu inilah virus corona masuk pada tubuh manusia. 5. Pakai masker. Virus corona dapat menular melalui droplet, yaitu cairan yang keluar bersamaan ketika batuk, bersin, atau percikan air liur ketika berbicara. Oleh sebab itu, menggunakan masker dapat melindungi orang lain yang mungkin kita tulari atau mencegah menularan dari orang lain pada kita. Banyak yang salah ketika menggunakan masker, misalnya membuka masker ketika bicara. Yang keenam, istirahat cukup. Tidur yang cukup dan beraktivitas yang berkualitas kurang lebih 7-8 jam dapat meningkatkan imunitas tubuh. Hindari begadang malam. Yang ketujuh, etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan tangan ketika batuk atau bersin, tapi gunakan tisu, sapu tangan, atau tutup mulut dengan menggunakan lipatan lengan. Yang ke-8, menjaga kebersihan lingkungan. Saat ini marak kegiatan disinfektan baik yang digerakkan oleh lembaga maupun inisiatif masyarakat. Fasilitas umum seperti bandara, pasar, stasiun, terminal, dan lainnya perlu dilakukan disinfektanisasi secara rutin. Untuk rumah cukup dengan mengepel 2 kali sehari, membersihkan peralatan yang sering disentuh tangan dengan disinfektan seperti gagang pintu, gagang kulkas, pegangan tangan, handphone, meja, kursi, dan lain-lain. Yang ke-9, hindari berkerumun dan jaga jarak aman. Menurut penelitian, percikan droplet keluar dari mulut rata-rata sejauh 1,8 meter. Oleh karena itu, jaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Jangan berkerumun karena sangat berpotensi terjadinya penularan.
Hindari sentuhan fisik seperti bersalaman karena bisa menjadi media penularan perpindahan virus dari tangan ke tangan. Mari cegah penularan virus corona atau COVID-19 ini mulai dari kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Upaya perilaku penerapan PHBS ini semaksimal mungkin, dengan demikian laju penularan virus ini dapat kita hambat, bahkan kita hilangkan. Baiklah teman-teman yang masih bingung untuk kuliah di mana atau masih bingung memilih-milih kuliah, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. UNPI sudah terakreditasi B dan juga biaya kuliah di UNPI sangat terjangkau. Sekian dari saya, terima kasih.